Cina jual tiket mahal demi hindari supporter Garuda away. Alasan STY tetap panggil Jordi Amat ke skuad Garuda. Taktik baru Sintayong maksimalkan misil Gers dan Eliano Reinders. Timnas Indonesia resmi hadapi Belanda di laga uji coba. Push leg di bawah. Lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Cina jual tiket mahal demi hindari supporter Garuda away. Federasi Sepak Bola Cina atau CFA telah mulai menjual tiket pertandingan antara Timnas Indonesia versus Cina, yakni di Stadion Qingdao Youth Football Qingdao sejak pekan kemarin. Menariknya, tiket pertandingan matchday keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 ini dijual sangat mahal oleh pihak CFA dan langsung menuai berbagai tanggapan oleh fans Garuda. Para pecinta sepak bola tanah air menduga hal itu dilakukan pihak CFA untuk mencegah banyaknya supporter Timnas Indonesia untuk menonton langsung pertandingan ini. Pasalnya, tiket termurah dipasang dengan harga 280 yuan atau sekitar Rp614.000. Harga itu berbanding jauh dengan tiket termurah laga Timnas Indonesia versus Australia lalu, di mana PSSI menjual tiket termurahnya di harga Rp250.000. Sebagai perbandingan lagi, pada Juni 2024 lalu, tiket termurah laga Timnas Cina versus Myanmar dan Palestina dipatok 180 yuan atau sekitar Rp390.000. Jadi dapat dilihat, ada kenaikan nyaris 2 kali lipat untuk tiket laga Timnas Indonesia versus Cina. Sehingga tidak heran jika netizen tanah air merasa CFA sengaja menjual tiket mahal, yakni demi mengurangi jumlah supporter Timnas Indonesia yang akan hadir. Sebab saat bermain di kandang Timnas Arab Saudi, pendukung Garuda terbilang banyak dan hal itu jelas menjadi motivasi tambahan untuk para pemain Timnas Indonesia. Itu pun tiket termurah yang dijual untuk fans tamu sebesar 10 sampai dengan 15 rial atau 41 sampai dengan 62 ribu rupiah. Netizen pun tidak kaget jika CFA benar-benar sengaja memahalkan tiket termurah demi mencegah kedatangan fans Timnas Indonesia. Pasalnya, semenjak menunjuk Stadion Qingdao Youth Football sebagai venue laga Timnas Indonesia versus Cina saja sudah aneh. Sebab lokasi stadion ini sangat jauh dari lokasi bandara, yakni 6 jam perjalanan darat dari Beijing, Cina. Fans sepak bola tanah air pun menilai itu menjadi salah satu cara licik pertama Timnas Cina untuk membuat para pemain Timnas Indonesia kelelahan. Tentunya semua cara itu diharapkan tak mengganggu fokus para punggawa Garuda. Namun, bukan supporter Garuda jika tidak ada di mana-mana. Meski tiket dijual mahal, pendukung Merah Putih pun hampir pasti mengawal perjuangan skuad asuhan Sintayong di laga krusial mendatang. Alasan STY tetap panggil Jordi Amat ke skuad Garuda. Pertama, Justin Hapner masih cedera. Sosok Jordi Amat merupakan pemain yang paling berkemungkinan menggantikan posisi Justin Hapner. Selain itu, bek yang memiliki 16 cap bersama dengan Timnas Indonesia ini dan telah mencetak 1 gol tersebut dirasa masih cukup mumpuni di sektor pertahanan, kendati usianya sudah tidak muda lagi. Kedua, jadi mentor pemain muda. Jordi Amat bakal menjadi mentor yang cukup baik bagi para bek-bek muda Timnas Indonesia, seperti halnya Misil Gers, Rizky Ridho, dan Wahyu Prastio. Tak dapat dipungkiri, karir lebih dari 10 tahun di benua Eropa membuat Jordi Amat memiliki segudang pengalaman yang bisa dibagikan ke pemain lain. Ketiga, bisa dimainkan sebagai gelandang bertahan. Alasan lain mengapa Jordi Amat kembali dipanggil oleh Sintayong kemungkinan murni karena keperluan taktik. Pemain JDT itu dikenal sebagai salah satu pemain bertahan yang memiliki kemampuan build up atau aliran bola yang cukup baik. Hal ini membuatnya bisa bermain sebagai bek libero atau sekaligus gelandang bertahan.
Taktik baru Sintayong maksimalkan Misilkers dan Eliano Reinders. Taktik Sintayong disebut bisa semakin kaya oleh Ketum PSSI Erick Thohir usai kedatangan Misilkers dan Eliano. Sintayong dikenal sebagai pelatih yang menyukai skema permainan ofensif. Sehingga pelatih berusia 53 tahun ini lebih sering menggunakan variasi formasi 3-4-3. Skema itu kemungkinan timnas Indonesia punya 3 bek sejajar. Lini belakang bisa menjadi 5 bek jika 2 wingback ikut turun bertahan. Meski menunjang penyerangan dan pertahanan karena bisa menempatkan banyak pemain dalam sebuah skema, formasi ini rentan ditembus lewat serangan balik. Namun demikian, Sintayong bisa saja memakai skema 4 bek dengan mengubah formasi menjadi 4-4-2. Formasi ini bisa memberi keseimbangan lebih bagus antar lininya. Dengan memasang bek tangguh macam Misilkers dan JIS, pertahanan timnas Indonesia pun bisa lebih kuat. Terlebih, Hilgers sudah terbiasa bermain dengan skema 4 bek di FC20. Untuk mengatasi ruang sempit yang hadir karena formasi 4-4-2 ini, pemain-pemain cepat seperti Eliano bisa jadi solusi menyisir sektor sayap. Kebetulan, pemain PSIS Solo itu bisa bermain di berbagai posisi, termasuk winger kiri dan juga kanan, atau difungsikan sebagai gelandang sayap, serta memiliki akurasi sepakan jarak jauh yang baik. Menariknya, Eliano Reinders juga punya atribut bertahan yang cukup bagus. Musim ini menurut catatan WhoScored, ia rata-rata melakukan 1,2 tackle dan 2,2 sapuan sukses per laga Eredivisie. Timnas Indonesia resmi hadapi Belanda di laga uji coba. Kabar baik datang dari Timnas Indonesia Putri, di mana dalam waktu dekat ini, Garuda Pertiwi akan menjalani laga yang sangat menarik dalam laga persahabatan melawan Belanda. Laga itu bakal digelar di negara kincir angin. Anggota Exco PSSI Vivin Cahyani pun mengkonfirmasi hal tersebut berawal dari undangan Federasi KNVB. Selain mendapatkan kesempatan laga persahabatan, PSSI dan KNVB juga melakukan diskusi dan membahas hal lain, seperti yang disampaikan Vivin Cahyani. Menurutnya, PSSI juga menyampaikan pencapaian yang belakangan ini diraih, terutama setelah kehadiran Erick Thohir sebagai ketumnya. Menariknya, Timnas Putri tampaknya akan bertambah kekuatan dalam waktu dekat ini. Pasalnya skuad Garuda Pertiwi akan kedatangan pemain keturunan baru. Sosok yang dimaksud adalah Nikita Trom. Striker berusia 22 tahun itu akan menyusul langkah yang sebelumnya sudah dilakukan oleh Estela Laupati dan juga Noah Laitomo. Vivin Cahyani pun mengungkapkan Nikita Trom sudah bersedia untuk menjadi WNI. Trom juga disebut antusias untuk memperkuat timnas Indonesia Putri.